Halo teman-teman, kali ini saya akan membacakan cerita tentang petualangan di hutan belantara. Jadi si kembar Tritop kembali berpetualangan di hutan belantara. Si kembar menemukan kuda Quagga. Cerita ini dibikin oleh Cressida Cowell. Yuk kita simak ceritanya. Ya, ini ada gambar kuda Quagga. Matahari terik menyinari padang rumput sabana yang begitu panas. Serangga-serangga terbang ke sana kemari dan berdengung di antara rerumputan. Keluarga Tritop telah masuk ke dalam mesin waktu mereka dan berpetualangan kembali ke abad ke-18. Sekarang mereka berada di padang rumput Afrika Selatan. Wah, serunya bermain ya. Hari itu langit berwarna biru dan cuaca sangat cerah. Si kembar besar, Alfie dan Asa, sedang menjaga si kembar kecil, Tulip dan Tred. Sementara itu, orang tua mereka, Profesor Pablo dan Penelope, sedang tidur siang. Ketika mereka terbangun, anak-anak keluarga Tritop sedang berada di dekat telaga sore itu. Mereka ingin melihat binatang apa saja yang hidup pada zaman itu di padang rumput sabana di Afrika. Di sini pasti ada citah, kata Asya. Dan burung unta, tambah Alfi. Pasti ada singa dan gajah juga, ujar Tred. Jangan lupakan kuda bertanduk satu, kata Tulip. Ah, jangan konyol, kata Ted sambil tertawa. Hanya bayi yang percaya ada kuda bertanduk satu. Alfi dan Asa juga tertawa, sehingga Tulip menjadi sangat jengkel. Aku akan buktikan bahwa aku bukan bayi, Tulip berkata dalam hatinya. Aku akan turun ke tepi telaga. Aku sendiri yang akan mencari kuda bertanduk satu itu. Jadi ketika tidak ada yang melihatnya, Tulip berjalan sendirian ke tepi telaga itu. Dia menemukan sebuah bukit kecil yang bersembunyi Dia pun jongkok di balik bukit itu supaya tidak terlihat oleh orang lain. Dari tempat persembunyiannya, dia melihat seekor burung unta, wildebeest, dan sekawanan binatang yang belum pernah dilihatnya. Karena terhalang beberapa pohon, Tulip tidak dapat melihat kawanan binatang itu dengan jelas. Jika dilihat dari samping, kawanan binatang itu agak mirip kuda, tetapi badan mereka jauh lebih kecil. Jadi mereka pasti kuda bertanduk satu, kata Tulip dengan riang. Sudah kuduga. Sementara itu Alfie, Asa, dan Ted menyadari bahwa Tulip sudah hilang. Mereka pun pergi membangunkan Profesor Penelope dan Pablo. Lalu mereka semua bergegas pergi ke telaga. Mereka merayap pelan-pelan supaya tidak mengganggu binatang-binatang yang ada di situ. Lalu mereka pun berjongkok di belakang Tulip. Maaf, tadi aku menyebutmu bayi, bisik Ted. Aku juga minta maaf. Aku pergi diam-diam tanpa memberitahumu kemana aku pergi, balas Tulip. Tetapi lihat, aku sudah menemukan kuda bertanduk satu. Saat itu juga salah satu binatang aneh itu berbalik menghadap mereka. Ternyata binatang itu tidak bertanduk. Ah, ujar Tulip karena merasa sangat kecewa. Rupanya bukan kuda bertanduk satu. Namun, ada hal lain yang menarik. Binatang itu ada belang-belangnya, tetapi belang-belangnya tidak merata, hanya terdapat pada bagian depan tubuhnya. Itu kuda zebra kuno, namanya kuda Quagga, kata Profesor Penelope. Ukurannya seperti kuda zebra, tetapi belang-belangnya hanya terdapat pada bagian depan tubuhnya.
"Mengapa namanya kuaga?" tanya Tulip. Ketika membuka mulut, kuda kuaga akan mengeluarkan bunyi kuaga, kuaga, kuaga. "Pasti itu alasannya," kata Ted sambil menyeringai. Namun saat itu kuda kuaga mengeluarkan bunyi itu karena terjadi sesuatu. Rupanya 3 ekor singa betina sedang berlari menuju telaga. Bulu singa-singa itu indah dan berwarna keemasan. Singa-singa betina itu berlari semakin dekat. Namun kuda-kuda kuaga sudah bersiaga. "Kuaga, kuaga, kuaga!" teriak kuda-kuda itu sambil melarikan diri. Semuanya berlari, kecuali seekor anak kuda kuaga yang belum bisa berlari cepat. "Aduh!" teriak Tulip, "mereka akan menangkapnya." Wah, ini singa-singa mengejar kuda kuaga itu. Wah, ada seekor anak kuda kuaga yang masih bayi. Namun tiba-tiba terjadi peristiwa yang menakjubkan. Seekor wildebeest yang sangat besar muncul. Dia melihat anak kuda kuaga itu sedang berada dalam bahaya. Wildebeest itu langsung maju menyerang. Dia menggoyangkan taluk-taluknya yang besar di depan singa-singa betina itu. Singa-singa betina itu pun pada ketakutan. Sekarang giliran mereka lah yang melarikan diri. "Untunglah," kata Alfie, "mengapa si wildebeest mau menyelamatkan anak kuda kuaga itu? Sekalipun bukan bayi kita sendiri, kita semua memang harus menjaganya," kata Asa sambil melingkarkan telinganya di pundak Tulip. "Aku bukan bayi," bantah Tulip, tetapi dia tersenyum sambil memeluk Asa. Lalu keluarga Treetop pun berjalan pulang melalui rumput-rumput yang menyegarkan. Mereka pulang ke rumah untuk makan malam. Malam hari di padang rumput sabana, Profesor Pablo sedang meninam bumbungan si kembar. "Aku sangat senang kita bisa kembali ke masa lalu pada waktu yang tepat. Kita dapat menemukan kuda kuaga," kata Asa, sambil menggambar seekor kuda kuaga di buku catatannya. "Aku juga senang," kata Profesor Pablo sambil mematikan lampu. "Maaf, ini bukan kuda bertanduk satu, Tulip, namun kuda ini tak kalah indahnya dengan kuda bertanduk satu. Aku ingin tahu tahun berapa dan kemana kita harus pergi, supaya dapat melihat kuda bertanduk satu." Tulip berkata di dalam hatinya, "Suatu hari nanti aku pasti akan menemukan kuda bertanduk satu. Tunggu saja tanggal mainnya." Fakta yang ditemukan Asa tentang kuda kuaga. Kuda kuaga kira-kira sama besarnya dengan kuda zebra. Namun belang-belang kuda kuaga hanya terdapat pada bagian depan tubuhnya. Iya teman-teman ya, hanya pada bagian depan belangnya. Kuda kuaga kini sudah punah. Mereka hanya hidup sampai akhir abad ke-19 di dataran luas Afrika Selatan. Kuda kuaga mungkin dinamai sesuai bunyi yang mereka keluarkan, kuaga kuaga. Sampai di sini ya teman-teman ceritanya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.